الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekian puluh tahun yang lalu itu dibahas mengenai makna syahadat dari kitab yang lama Al-Qaulul Mufid, itu ada judul Dilalatut Tauhid, dalil-dalilnya tauhid itu. Yang kedua ada Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu keistimewaan dua kalimat syahadat dan dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada judul Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Yang keempat al-khawfu minasyirki, takut jangan sampai berbuat syirik. Kemudian yang kelima ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada siang hari ini dengan kita semuanya saya ingin membahas asyirkul akbar wa anwa'uhu. Nanti yang niteni kata per kata, kalimat per kalimat kita semuanya yang hadir ini. Barangkali ada yang krusial, yang salah, mohon bisa dibetulkan bareng-bareng. Asyirkul akbar wa anwa'uhu, syirik besar dan macam-macamnya. Menurut pendapatnya kitab ini, penulis kitab ini berdasarkan dilalah, dalil-dalil. Karena orang itu mengetahui siapa Allah, mengetahui siapa Nabi Muhammad dalam makna yang luas, mengetahui bagaimana agama kita, itu semuanya bil adillah, pakai dalil-dalil. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam, semuanya pakai dalil. Nah, ini termasuk mengerti tentang agama Islam, yaitu bagian dari tauhid itu. Asyirkul akbar an taj'ala lillahi niddan tad'uhu kama tad'ullaha au tasarrufa lahu naw'an min anwa'il ibadah. Yang namanya syirik besar itu, kata kitab ini, Anda menjadikan Allah itu ada tandingannya. Allah itu loh satu-satunya zat yang disembah oleh manusia berdasarkan syahadatnya itu, tapi kemudian ada tandingannya, dijadikan ada yang lain bisa menandingi Allah. Coba tak potong dulu. Sekian bulan yang lalu di sini saya sudah menerangkan, orang kalau berdoa ingin jadi orang baik, tobat sama Allah itu tidak boleh menggunakan bahasa begini, pakai bahasa Indonesia dulu. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Mengapa kok tidak boleh? Kalau pakai bahasa hadis, Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Itu tadi terjemahannya. Kata Imam Muslim, liya'zimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Supaya orang itu menggantungkan masalahnya itu kepada Allah. Karena Allah itu tidak ada yang menghalang-halangi sesuatu apapun.
Nah, mengapa kok ini syirik besar itu berkeyakinan bahwa orang berkeyakinan bahwa menjadikan Allah ini ada tandingannya. Doa kayak begitu tidak serius, berarti orang itu menganggap ada zat lain, kekuatan lain yang lebih mampu dari Allah. Makanya nggak boleh. Nah, begitu. Nanti diurai itu apa saja itu. Saya ulangi, asyirkul akbar anta ja'ala lillahi niddan tad'uhu kama tad'uwaha aw tasarrufa lahu naw'an min anwa'il ibadati. Namanya syirik besar itu, Mas, sampean menjadikan Allah itu ada tandingannya. Kemudian sampean memohon, meminta kepada selain Allah itu tadi sama dengan kepada Allah. Nah, itu tidak boleh, ya jelas itu ya. Atau mengarahkan macam ibadah ini diarahkan bukan kepada Allah tapi selain Allah. Ya, kal istighatsati, seperti orang minta pertolongan kepada selain Allah dari sesuatu yang dohir, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Nanti ada contohnya itu ya. Awid dzabh, awin nazar, atau orang niat menyembelih binatang, itu diniatkan untuk Allah. Yang berhak mematikan dan menghidupkan binatang itu Allah, manusia tidak berhak. Maka ketika manusia mau mematikan binatang itu, maka dia minta izin Allah dengan membaca apa? Bismillah. Karena yang menghidupkan, mematikan itu Allah. Ya, kemudian dalam hadis sahih diterangkan, ya, wa fi sahihaini an Ibnu Mas'ud tanya sama Rasulullah, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'zam. Nabi, dosa apa yang paling besar? Qala, dijawab sama Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi, yaitu kamu menjadikan Allah itu ada tandingan, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Kalau pakai bahasa sederhana, Mas, orang hidup itu yang menghidupkan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memelihara hidup kita Allah. Tapi kemudian diberi fasilitas hidup itu dipakai bukan untuk Allah. Itu loh maksudnya. Itu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan ada tandingan selain dari Allah. Minta sehat, minta sembuh, minta rezeki, minta apa saja. Itu satu, fokus saja sama Allah. Nah, yang baru ini diberi contoh. Wa anwa'u syirkil akbar, dan macam-macamnya. Ada berapa macam? 12 sampai 13 itu. Tapi tidak mungkin diterangkan semuanya itu. Mungkin sampai bab yang apa, dari 13 itu baru diterangkan 3 aja mungkin sudah melihat saya itu kelihatannya 2 mungkin ya. Alias apa? Mudah-mudahan diberi barokah sama Allah SWT. Asyirku fid du'a. 1, asyirku fid du'a. Ya. Wa huwa du'a'u ghairillah minal anbiya wal awliya li talabi rizqi aw syifa'il maradi. Ya. Apa itu? Yaitu memohon, meminta selain Allah. Siapa yang dianggap oleh orang tadi? Al-anbiya wal awliya, para nabi dan para wali. Itu tidak berhak untuk bisa memberi sesuatu kepada manusia. Mohon maaf tak potong. Kadang-kadang di masyarakat ada nasyid-nasyid, ada lagu-lagu yang bukan pakai bahasa kita, yang kalau kita teropong dari makna akidah tauhid, itu mintanya ke Nabi, bukan kepada Allah. Coba saya cek dengan bisa meneruskan enggak ini lafal saya ini. Saya ulangi sebelum saya lanjutkan. Kitab ini mendefinisikan doa ghairillah, minta kepada selain dari Allah. Siapa yang dimintai? Minal anbiya wal auliya. Yang diminta itu para nabi dan para wali. Minta apa? Li talabi rizqi, minta rezekinya ke sana. Au syifa'il maradi, atau menyembuhkan yang sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan zahirnya wali-wali zaman dulu dan nabi terutama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah apa? Wafat. Nah, ini yang tadi mau saya sebutkan. Jangan bisa meneruskan enggak? Saya tak ngomong separuh aja. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati. Terusnya. Halo.
Tidak ada yang tahu. Wis kepalang karo ae sampean. Saya tidak, mohon maaf Pak, ini ngaji. Mudah-mudahan kalau tadi kan saya sudah menyampaikan, kalau salah mohon diluruskan. Ini bukan pikiran saya. Ramadan kemarin ada masjid yang agak jauh dari rumah saya, speakernya karena tinggi dengar sampai di rumah saya. Mengumumkan kepada para jamaah supaya jam 1 malam itu qiyamul lail. Oke, saya setuju, tidak apa-apa. Karena qiyamul lail itu boleh ba'dal bisa, boleh ya, jam seperti kita tarawih itu mau jam 10, jam 11, jam 12, oke. Tapi setelah itu ada doa panjang yang dibaca, salah satunya seperti itu tadi. Nah, kalau jangan tidak connect, mau saya ulangi lagi. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Apa terjemahnya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Ini loh yang saya minta untuk dikoreksi itu. Menurut tauhid, tidak boleh. Mintanya kepada Allah. Kalau itu meyakini Nabi itu hari gini masih bisa dimintai pertolongan, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang bahasa Indonesianya hanya kepadamu apa? Kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Itu dikemanakan ayat itu? Padahal jangan baca Al-Fatihah itu berapa kali sehari semalam? Loh, pitulah salat wajib tok sampean. Bisa sampai 30, Mas? Bisa. Mau masuk masjid, tahiyatul masjid, mau wudu, setelah wudu syukrul wudu. Ya, qabliyah, ba'diyah, ada duha yang sempat malam juga salat malam, lebih dari 40. Makanya imam-imam di Masjidil Haram itu ketika sampai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in banyak yang nangis. Enak mulai dari awal. Saya pernah menemukan itu di imam, tidak tahu siapa itu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nangis. Tidak bisa. Dan tidak dibuat-buat itu. Kenapa kok begitu? Di sininya masuk, Mas. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta. Nah itu diucapkan bisa sampai 50 kali. Nah ini kalau bohong besok diapakan ini Allah di akhirat. Nah, makanya baca itu terenyuh sampai apa? Nangis. Ini maka diberi panduan, jangan minta ke Nabi, jangan minta ke wali, Allah satu-satunya. Tapi di masyarakat saya tidak boleh mengolok-olok. Saya boleh menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Boleh Pak? Boleh. Makanya tadi kalau salah mohon dikoreksi, mintanya ke Allah. Lah sesama saudara umat Islam itu tidak boleh begini, berkata ada berbeda-berbeda, itu kan bisa dikompromikan. Nah itu. Kemudian seperti apa? Li talabir rizqi au syifa'il maradi. Wah itu nanti menyembuhkan yang sakit. Itu nanti sampai bisa begini Pak. Di kitab yang sudah lewat. Orang gini aja itu tidak boleh. Misalkan ya sakit, Mas sakit, nggih Pak. Kok cepat sembuh? Berapa hari sampai dirawat? 2 hari. Kok cepat ya? Dokternya itu hebat Pak, makanya saya cepat sembuh. Kalau jawabnya begitu, itu pikirannya anak yang sakit itu yang menyembuhkan siapa itu? Pak dokter kan? Kalau dokternya nggak hebat, nggak telaten, kira-kira cepat sembuh nggak? Mengapa dia jawab begini? Kok cepat sembuh? Alhamdulillah Allah memberikan saya cepat apa? Sembuh.
Padahal bendina diomongno asy-syafi, asy-syafi, engkau ya Allah yang memberikan sehat. Ya. Di HP saya itu Mas. Kalau ada murid saya atau jamaah tanya, Ustaz gimana kabarnya? Mesti jawab, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Allah masih memberi apa? Sehat. Mengapa kalau saya cantumkan nama Allah? Jangan-jangan saya mikir dalam pikiran saya, dalam keyakinan saya, sehat saya itu karena saya goes terus. Apa ada jaminan kalau orang goes terus pasti sehat? Ada 2 orang sakit, didiagnosa Pak dokter sama, dosis obatnya sama, cara minumnya obat sama, labnya juga akurat. Ada kalanya yang satu meninggal, yang satu sehat. Betul Pak? Betul. Mengapa tidak dikembalikan ke sana? Maka minta rezeki, minta ini bukan alamatnya ke Nabi, minta pertolongan bukan alamatnya ke Nabi, tapi kepada Allah. Dalilnya pakai surat Yunus ayat 106. Adik-adik yang HP-nya ada Quran bisa dibaca ya. Saya senang di beberapa majelis taklim dan masjid itu kalau ada anak-anak muda yang konsen ikut taklim itu ya. Kalau serius itu jadinya tidak sekarang, bisa 10-20 tahun yang akan datang. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, dan janganlah memohon meminta selain dari Allah. Lah kalau selain dari Allah itu bisa malaikat enggak? Bisa nabi? Bisa wali? Mengapa alasannya Allah kalau tidak boleh minta kepada selain daripada Allah? La yanfa'uka wa la yadhurruka. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Kalau nabi memberi manfaat, sekedar nabi bisa menjelaskan tentang agama. Hakikatnya ketika orang diberi penjelasan agama, apa ada jaminan orang itu mengikuti Nabi saat itu? Enggak. Berarti yang membuka hatinya orang menerima agama Islam itu bukan Nabi, tapi siapa? Ada enggak contohnya Nabi tidak bisa membuka hatinya orang? Siapa itu Mas? Pamannya sendiri. Kurang apa di sini ada pamannya menjelang wafat namanya Abu Thalib, di situ ada Rasulullah datang, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahaju laka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Hanya dengan kalimat itu paman aku bisa membela engkau besok pada hari akhir. Walaupun di situ ada 2 orang kafir jahiliyah yang namanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Abu Jahal ini enggak ketinggalan Pak kalau ada apa-apa itu. Musuh nomor 1-nya Rasulullah itu. Ini menghalang-halangi supaya Abu Thalib tidak membaca syahadat. Fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi kalimat la ilaha illallah. 2 orang ini menghalang-halangi juga. Qadarullah, Allah mentakdirkan sampai pada akhir hayatnya tidak membaca syahadat. Jadi enggak bisa. La yanfa'uka wa la yadurruka. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu masih ngotot ya, masih berbuat meminta kepada selain dari Allah tadi, bisa nabi, bisa wali, bisa siapa saja, kamu termasuk orang yang zalim. Fa innaka minal zalimin. Zalim itu maknanya apa? Syirik. Loh Ustaz, syirik kok bisa dimaknani zalim? Zalim itu ada 3 Pak. 1, mendolimi diri sendiri. Bisa? Caranya gimana Mas? Punya duit, punya sehat, punya jabatan, tidak dipakai untuk ibadah. Mendolimi siapa? Diri sendiri. Saya tanya, orang sehat itu sehatnya bisa dipakai ibadah? Mencari surga? Bisa? Bisa. Orang punya duit banyak, itu duitnya bisa dipakai untuk mencari surga. Punya mobil Jaguar lalu dihadiahkan orang, dipakai ibadah enggak itu? Ada orang begitu Pak. Loh kan mahal Pak. Iya wis Kak, yang penting ini supaya dakwanya lancar, entah mau diberikan dijual lagi, mau diberikan pondok, ya saya tetap dapat hadiah. Dipakai ibadah enggak mobilnya tadi? Jaguar itu harganya berapa Pak? Sampean nggak pernah tuku kok pemangane karo. Mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mendolimi diri sendiri.
punya jabatan tidak dipakai untuk mencari surga? Ada. Di sini kalau tidak salah berapa bulan yang lalu saya cerita pidatonya kepala kepolisian satu negara itu. Masih ingat, Pak? Yang ini ngaji gak ada ulangan itu, Pak, ya. Ada jenderal polisi bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian satu negara. Begitu dilantik pidatonya gimana? Karena dia muslim. Saya jenderal polisi, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya bisa jujur dan adil di dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz, Pak Kiai. Betul, Pak? Menggunakan jabatannya untuk mencari surga. Dan saya jenderal polisi, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini, kalau saya tidak bisa jujur dan tidak bisa adil dalam menegakkan hukum dan keadilan, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat dan preman-preman. Kalau sampean punya kepala kepolisian yang visi misinya begitu ganteng enggak? Kepala ini begitu, kepala kejaksaan itu, kepala ini, semuanya sak negara itu semuanya kepala-kepalanya visinya begitu, kepala daerah begitu, kepala negara begitu. Pasti akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wes, sampai di situ aja, Pak, nanti keliru ya. Tapi orang ngomong begitu boleh nggak, Pak? Boleh, nggak ada yang salah. Ini supaya masyarakat itu tahu bahwa jabatan ini bisa dipakai untuk mencari surga. Sebaliknya jabatan ini bisa menghinakan orang itu di akhirat besok. Sekarang nggak terasa, ya, nggak boleh emosi, Pak, ya, tenang aja. Jadi zalim itu bisa mendolimi sendiri. Yang pertama bisa mendolimi orang lain. Haknya orang nggak diberikan. Dalam konteks bertauhid, zalim itu mendolimi Allah. Orang itu haknya Allah nggak diberikan. Hak apa itu? Hak untuk diibadahi. Nggak diberikan kepada Allah. Syirik orang itu. Ya. Saya beri contoh. Air segelas ini bisa dipakai untuk ibadah, Pak. Caranya diberikan orang setiap hari. Mas, monggo. Loh, sudah, Pak. Kok tiap hari saya membagi begini, Mas, di jalan-jalan saya ketemunya. Ibadah enggak? Air segelas bisa dipakai untuk syirik sama Allah? Air segini tuh bisa enggak? Caranya? Dengan segelas air lalu masanya itu, ya, apa saja bisa ngarah ke sana. Maka kedzaliman kepada Allah itu adalah kesyirikan. Itu yang pertama. Syirik, asyirku fid du'a. Syirik di dalam berdoa memohon. Kok ada orang gini minta sama Nabi, sama Rasul, sama wali, sama saya? Mestinya Allah satu-satunya, sesuai dengan panduan surat Al-Fatihah. Yang kedua, asyirku fi sifatillah kal i'tiqadi bi annal anbiya awil awliya awi as-salihin ya'lamunal ghaibah, yaitu syirik dalam sifat. Kalau tadi dalam berdoa, ini dalam sifat. Asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifatnya Allah. Sifatnya Allah ini ditandingkan dengan sifat yang lain. Contoh, diberi contoh. Apa betul sifat Allah itu Allah punya sifat satu-satunya yang mengetahui yang gaib? Betul tak? Termasuk mengampuni dosa. Satu-satunya siapa? Ini melekat di Allah. Tapi ketika orang meyakini seorang A, seorang B, Nabi atau wali atau siapa saja mengetahui yang gaib, berarti menandingkan antara Nabi tadi dengan siapa? Allah. Makanya orang Islam itu kalau bingung sampean atau saya, ini ada rombongan mutasi, ikut mutasi apa enggak? Kalau zaman dulu masih muda-muda, mana yang mau saya ambil jadi istri saya, ini apa itu, ya?
Kalau sudah usia begini ini masih ada uang mau investasi, bidang apa yang kira-kira produktif, banyak diminati orang, bidang ini apa, bidang itu. Kalau bingung begitu, sedangkan uangnya ini pas-pasan, cuma 5 miliar gitu, misalkan begitu. Halo? Sampeyan gak tau nyekel duit sakmu nih kemangane. Ya jawab amin ya Allah, mudah-mudahan diberi rezeki lo gitu. Kok sepertinya gak percaya. Kalau orang bingung itu solusinya gimana itu? Sholat, minta petunjuk sama Allah. Jangankan masa depan bisnis kita, masa depan di bidang sosial politik kita, anak kita, keluarga kita, apa tidak tahu. Besok yang akan terjadi aja nggak tahu. Maka kalau gaib itu adalah kategorisasinya besok saya termasuk bagian dari yang gaib, maka satu-satunya yang tahu yang gaib itu siapa? Allah. Tapi ketika ada orang, ketika ada syekh, ketika ada nabi, ketika ada wali, ketika ada dianggap sebagai sesuatu yang dianggap mengetahui yang gaib, itu adalah sudah menandingi siapa tadi? Allah. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang gaib. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat yang lain ya, surat Al-An'am, adik-adik kalau bawa HP bisa dilihat itu ya. Surat apa? Al-An'am ayat yang ke-50. Surat Al-An'am ayat yang keberapa tadi? 50. Monggo diikut mersani kalau ada yang bisa membaca Al-Qur'an ya, melihat Al-Qur'an. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun ya. Ada terjemahnya Pak? Kalau tidak ada saya saja yang menerjemahkan. Ada? Monggo kalau ada. 50, okay. Katakan Muhammad. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan padamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Jadi Nabi Muhammad disuruh menjelaskan kepada sahabatnya dan umatnya berdasarkan ayat Al-Quran bahwa Rasul itu tidak tahu rahasianya Allah di sana loh. La aqulu lakum indi khazainullah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu tahu. Satu. Berikutnya Pak. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Ya. Wala a'lamul ghaiba. Aku juga tidak tahu yang gaib. Saya tanya, besok apa yang terjadi itu termasuk kategori gaib apa enggak? Iya. Di surat Luqman kan ada. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Ya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Enggak tahu, itu semuanya Allah. Jangankan besok pulang dari ini taklim pengajian ini nanti, tahu enggak kita Pak? Enggak tahu. Ada pengajian besar jamaahnya ribuan. Ketika sudah selesai pengajian pulang semuanya. Ada kalanya ada nggak jamaahnya yang sampai di rumah kemudian meninggal Pak? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang ya. Serahkan aja, terserah sama Allah mau diberi umur berapa, begitu Pak ya. Tapi minta boleh nggak? Kalau minta Mas ada qadari ada syar'i. Ini rada menyimpang itu ya. Yang qadari apa? Lakukan kebaikan-kebaikan yang menjurus kepada kebaikan biologis dan psikologis. Makan yang baik, minum yang baik, istirahat, komunikasi dengan teman, tidak iri hati, tidak dengki, silaturahim dan sebagainya, ibadah yang ini. Ada orang nggak senang tidak dibalas, tidak senang dan seterusnya. Istiqomah di dalam kebaikan. Itu salah satu kuncinya. Sehingga orang tidak gampang stres. Ini namanya qadari. Yang syar'i apa? Minta sama Allah.
Kalau saya kurang 1 tahun 70, saya akan minta, ya Allah berikan aku umur sampai 80, tapi stamina saya masih baik, itu namanya umur barokah. Boleh Pak? Boleh, kita nggak tahu. Makanya apa yang terjadi tidak tahu, mintalah sama Allah. Jadi sudah 2, saya tidak mengatakan bahwa aku tahu rahasianya Allah. Yang kedua, aku tidak mengatakan bahwa aku tahu yang ghaib, wala a'lamul ghaibah. Di tempat yang lain Pak, saya ditanya orang ini, masa Ustadz Nabi itu tidak tahu yang ghaib? Enggak. Wong wali aja tahu ya Pak Ustadz. Loh, wali siapa Mas? Enggak, tak pakai dalil ini masih gak mempan. Berhenti tidak bertanya lagi, itu saya tanya gini, ayo Nabi Muhammad itu perang Uhud menang apa kalah? Dijawab sendiri, kalah Pak Ustadz. Andai kata 1 hari sebelumnya atau 1 jam sebelumnya itu nanti akan tahu kalau itu kalah, diteruskan apa balik kira-kira? Nabi Muhammad itu loh, terus apa balik kira-kira? Andai kata nanti perang itu kalah, diteruskan perang apa kalah? Balik. Diumumkan sama sahabat, sahabat balik semuanya. Loh kenapa kan Nabi? Oh nanti kalah ya percuma. Tapi kan enggak. Sehingga pamannya wafat, ini sahabat-sahabat wafat, Khandolah juga wafat. Enggak tahu. Makanya orang Islam itu tentang masa depan, sholat istikharah kalau dia bingung tidak boleh tanya sama DUDU KUN. Apa itu? Dukun. Wis aneh-aneh Pak. Tauhid paling aman lah, insya Allah ya. Lanjut Pak, apa terjemahnya? Dan aku tidak pernah mengatakan padamu bahwa aku malaikat. Wala aku lakum inni malak. Aku tidak mengatakan kalau aku ini malaikat. Karena di ayat yang lain diterangkan seolah-olah orang kafir jahiliyah, orang tiap hari keluar masuk pasar makan seperti makanan kita kok mengaku jadi nabi, kok tidak malaikat aja itu. Di ayat yang lain begitu. Ini pikiran silang, pikiran salah. Justru nabi itu dimunculkan dari manusia karena sosok nabi itu adalah sebagai contoh untuk siapa? Manusia. Lah kalau sosok rasulnya itu dari unsur malaikat, apa manusia bisa mencontoh malaikat? Tidak bisa, wong malaikat gak doyan apa? Iya, tidak bisa, ya. Lam yakcok, nggak cocok. Tapi lam yakcok itu bukan bahasa Arab loh Mas. Nanti dikiranya bahasa Arab. Ya. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak, ya. Kalau Nabi itu bukanlah malaikat, Nabi itu tidak tahu yang gaib, Nabi itu tidak tahu rahasianya Allah. Sebenarnya Nabi itu siapa? Monggo Pak. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan padaku. Nah, ini kunci Pak. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita harus mentaati Nabi. Iya, ngapain? Dapat wahyu. Kalau nggak dapat wahyu ya seperti manusia pada umumnya. Makanya mulai dari lahir sudah dilindungi sama Allah itu. Tidak ada kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi. Andai kata salah itu sudah langsung ditegur sama Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Maka jangan mensyirikkan. Yang kedua tadi ada syirik fi sifatillah, dalam sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu yang tidak ada pada sifat siapa? Manusia. Sifat yang mana? Dalam pembahasan ini yang dibahas adalah sifat yang mengetahui yang gaib, mengampuni segala dosa itu cuma Allah, ya. Yang menyelamatkan segala-galanya itu Allah, yang beri rezeki itu juga Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah, ya. Manusia itu loh Pak, andai kata tidak pakai dibunuh nanti lama-lama mati sendiri enggak? Sampeyan kok kita wedi ngono Pak. Orang itu loh, enggak pakai dibunuh lama-lama kan mati sendiri kan? Iya, karena haknya Allah itu akan dicabut manusia itu nanti. Hak hidupnya manusia itu akan dicabut sama Allah. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan itu Allah. Enggak ada makhluk yang bisa menandingi Allah dalam sifat-sifat itu tadi. Itu namanya asyirku fi sifatillah. Yang lain nanti saya terangkan berikutnya, dan itu yang krusial di masyarakat itu ada. Judulnya asyirku fil mahabbah. Syirik dalam bercinta. Itu bukan bahasanya BG Mas, enggak.
Itu bahasanya yang sepuh-sepuh enggak, Pak? Bahasa kitab. Syirik dalam bercinta, asyirku fil mahabbah. Kok begitu Pak Ustaz? Nah, sedikit ya. Orang Islam itu begitu sudah syahadat sama Allah dan Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulullah enggak, Pak? Mutlak apa enggak? Oh, gak pede oleh sebenarnya. Mutlak apa enggak? Mutlak. Lalu bagaimana mencintai keluarga, famili, istri, harta benda, jabatan? Boleh, tapi menurut apa? Syariatnya siapa? Allah. Cuma ini kok ada orang mencintai dunia, mencintai jabatan, melebihi cintanya kepada Allah. Standarnya bagaimana? Menurut Allah tidak boleh karena itu bukan miliknya, tapi diambil saja. Itu namanya asyirku fil mahabbah. Syirik dalam bercinta. Ya. Nah, itu menurut saya rusaknya masyarakat 25 tahun reformasi itu karena banyak orang korupsi. Lah korupsi itu sudut pandangan tauhid. Orang ini sudah terjerumus dalam perbuatan syirik dulu. Dia mencintai dunia lebih dari cintanya sama Allah. Mengapa kok dia bilang, "Jangan Pak, wong saya ini lebih mencintai." Memang duit itu penting. Saya kalau dapat 200 saya ingin 500. Kalau saya 500 saya ingin 800 miliar. Tapi ini kan tidak boleh. Nanti kalau saya mati pertanggungjawabannya gimana itu? Lah kalau orang Islam dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu, aman nggak negara sampai ini Pak? Hah? Iya. Amannya menunggu kapan kira-kira? Wes nanti aja dibahas lain kali. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.